rahasia, tapi beliau memberikan briefing yang terlalu banyak buat saya, dan menurut saya hal-hal yang sangat strategis. Bagaimana situasi global, bagaimana kemudian ekonomi mesti tumbuh, apa yang mesti kita jaga dari NKRI ini agar tidak terpecah belah, dan bagaimana hal-hal yang sifatnya teknis yang beliau pernah dapatkan sehingga beliau menang. Tapi siangnya ketemu Pak Prabowo juga loh. Pak Prabowo datang ke rumah Pak Jokowi, makan bersama. Jadi bukan hanya Ganjar seorang yang disayang Jokowi. Itulah hebatnya Pak Presiden yang bisa menerima banyak orang. Itulah Bapak yang bisa menerima anak-anaknya. Tapi sholatnya bareng saya. Gimana Pak? Sholatnya bareng saya kemarin. Sholatnya bareng Mas Ganjar. Jadi ini kalau pakai kartu skor, main skor-skoran ya Mas? Kalau Mbak Nana pasti langsung ngitung, ambil kalkulator kemudian dihitung. Skornya lebih banyak siapa nih? Rasa membaca tanda-tanda Pak Jokowi lebih banyak siapa? Tapi saya mau menegaskan, penting terutama untuk hitung-hitungan elektoral. Karena pendukung Pak Jokowi masih sangat banyak dan penting untuk Ganjar mengamankan dukungan dari relawan Jokowi. Satu Mbak, kalau Anda bicara mulainya dari elektoral dulu, pasti. Kalau bicaranya adalah experiences yang dimiliki, termasuk jabatan Pak Jokowi hari ini, beliau mentor yang bagus. Dan saya bisa belajar dengan beliau banyak hal. Saya dikenalkan dengan banyak kepala pemerintahan, saya dikenalkan dengan banyak kepala negara, saya dikenalkan dengan banyak tokoh dunia. Apa mungkin? Apa bisa? Sama dengan Bu Mega ketika kemudian, coba kamu hubungi ini, kamu hubungi ini, kamu komunikasi dengan sama. Dua guru yang membantu saya. Dan tentu saja, apa yang sudah menjadi fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi, harus berlanjut Mbak, harus berlanjut. Karena ini yang kemudian keberlangsungan pembangunan yang sekarang ini begitu menunjukkan bahwa Indonesia mulai berbicara di pentas dunia, harus kita jaga keberlangsungan. Mas Ganjar, jadi Anda hanya akan melanjutkan apapun yang dilakukan rezim pemerintahan sekarang? Mbak, tentu kita melihat yang bagus kita teruskan. Tapi Pak Jokowi itu pernah menyampaikan kepada saya, kalau ada yang keliru, silahkan Pak Gubernur dikoreksi. Dan beliau sampaikan cerita-cerita itu. Dan tentu kita butuh mengakselerasi, kita butuh mempercepat, kita butuh agile terhadap situasi perkembangan dunia yang sangat disruptif, ya. Dan kemudian ada cara metode yang lain yang menurut saya memang harus dilakukan. Apa misalnya Mas? Apa hal baru dan berbeda yang akan Anda tawarkan berbeda dengan Pak Jokowi? Karena di berbagai kesempatan, termasuk di pidato Anda kemarin, Anda mengatakan hanya kita yang terus berkomitmen untuk terus melanjutkan ini. Sementara kalau pemilu, orang biasanya mencari ada hal yang baru. Apa yang baru dari Ganjar? Mbak, sekarang kita bicara industrialisasi yang sedang kita kembangkan. Meskipun di sisi lain kita harus menjaga aspek lingkungan. Tapi percepatan yang mesti dilakukan ini, siapa yang bisa mengawal? Mbak? Kalau kemudian kita melakukan industrialisasi, katakan kemarin ya, Pak Jokowi membuat hilirisasi. Emangnya stop di hilirisasi? Kan tidak. Hilirisasi mesti dituntaskan sampai pada industri. Lalu SDM kita bagaimana? Ini mesti crash program, Mbak. Lembaga riset harus dihadirkan, kampus diberikan penugasan, dan ini mesti dibereskan dengan time frame yang jelas. Dan itu ada persoalan lingkungan, ada persoalan energi, ada persoalan pangan, ada persoalan dunia digital hari ini yang mesti kita kuasai. Itu konteksnya melanjutkan. Akan ada yang Anda bongkar? Akan ada yang betul-betul Anda akan bertolak belakang dengan Pak Jokowi? Akan saya katakan nanti. Tapi Anda tidak akan gamang, Mas Ganjar. Saya membayangkan akan hati-hati untuk berbeda, karena tentunya masih harus meneruskan pemerintahan sekarang yang Anda harapkan akan terus mendukung, akan main aman dengan